Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Dwi Rahmawati dari kelompok 13 akan memaparkan materi mengenai perkembangan konstitusi di dunia. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari konstitusi Romawi dan konstitusi Yunani. Lazim dipahami bahwa salah satu sendi hukum ketatanegaraan yang paling utama adalah konstitusi. Boleh dikatakan dewasa ini setiap negara di dunia memiliki konstitusi. Konstitusi berasal dari bahasa Latin constitutio. Istilah ini berkaitan dengan kata jus atau ius, yang berarti ilmu hukum dan atau prinsip. Menurut Jimli Asidik, di berbagai negara Eropa kontinental yang menganut tradisi civil law, istilah konstitusi memang selalu dibedakan antara pengertian konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Konstitusi yang tertulis itulah yang biasanya disebut dengan istilah-istilah Grondwet atau Belanda, Grondgeset Jerman, Law Constitutionnel Prancis. Sementara itu, kata konstitusi Verfassung, Grundrecht, Droit konstitusional, Dirito konstitusional merupakan istilah-istilah yang dipakai dalam arti luas. Dalam praktik sehari-hari, memang yang digunakan sebagai pemahaman adalah pengertian dalam arti sempit tersebut. Tulisan ini memaknai konstitusi sama dengan undang-undang dasar. Tetapi perlu diperingatkan bahwa konstitusi hanya salah satu sumber hukum tata negara. Selain konstitusi, ada berbagai kaidah-kaidah lain, baik dalam formasi peraturan perundang-undangan, kebiasaan atau konvensi, dan jurisprudensi yang menjadi sumber dan aturan-aturan hukum tata negara. Suatu konstitusi merupakan buatan manusia dan dirumuskan oleh pemimpin-pemimpin negara dan para sarjana serta praktisi politik untuk dipatuhi rakyat. Ini merupakan fenomena sosial dan mencerminkan adanya nilai-nilai, ide-ide, kepentingan golongan, dan juga kepentingan perumusannya. Suatu konstitusi dengan demikian dipahami sebagai produk dari suatu proses politik yang seharusnya secara demokratis menampung dan menyalurkan aspirasi-aspirasi politik yang utama, yang sebenarnya mencerminkan pandangan rakyat tentang tata norma, etis sosial, ketertiban umum, keadilan, tata nilai sosial dan budaya, peranan serta hubungan antar lembaga-lembaga sosial. Konstitusi Yunani. Bagi bangsa Yunani, negara merupakan seluruh pola pergaulannya, sebuah kota tempat terpenuhinya semua kebutuhan secara materi dan spiritual. Salah filsuf Yunani, Aristoteles, memahami istilah negara yang digunakannya sebagai segala sesuatu yang diartikan sekarang sebagai istilah negara, masyarakat, organisasi, ekonomi, bahkan agama. Bahkan bagi Aristoteles, negara bukanlah ikatan spiritual, bukan alat kelengkapan pemerintahan belaka. Keadaan negara, kata Aristoteles, tidak semata-mata untuk memungkinkan adanya kehidupan, tetapi untuk membuat kehidupan bisa berjalan lebih baik. Bagi filsuf-filsuf Yunani seperti Plato dan Aristoteles, tidak ada pertentangan antara individu dengan negara. Sebaliknya, negara adalah satu-satunya cara bagi individu untuk mewujudkan tujuan-tujuan terbaginya, dan manusia bukanlah seorang manusia yang baik kecuali jika dia juga seorang warga negara yang baik. Konstitusi ideal, baik menurut Plato maupun Aristoteles, menekankan pentingnya pendidikan politik, sebab melalui warga negara yang terdidik, negara dapat dilindungi dari timbulnya anarki. Menurut pemikiran Plato dan Aristoteles, anarki merupakan akibat dari ketidakkontrolnya perkembangan demokrasi. Solusi Plato seperti dijelaskan dalam karyanya Republik terletak pada suatu aristokrasi cendekiawan politik, suatu badan pelindung yang memenuhi syarat untuk memerintah dengan sistem pendidikan kaku yang seharusnya memimpin terciptanya negara ideal. Walaupun konstitusionalisme politik Yunani telah berakhir, idealisme politik mereka masih tertinggal dan sulit untuk
memperkirakan apa jadinya pemerintahan politik masa kini tanpa adanya inspirasi yang diperoleh dari contoh klasik ini. Konstitusi Romawi. Pentingnya Romawi dalam sejarah konstitusionalisme terletak pada fakta bahwa peranan konstitusinya dalam dunia kuno dapat diperbandingkan dengan peranan konstitusi dalam dunia modern. Awalnya, konstitusi Romawi merupakan sebuah instrumen pemerintahan yang sangat lengkap. Meskipun tidak ditemukan dalam bentuk tertulis, konstitusi Romawi terdiri dari sekumpulan presiden yang dibawa dalam ingatan seseorang atau tercatat secara tertulis, kumpulan keputusan pengacara, negarawan, kumpulan adat istiadat, kebiasaan, pengertian, dan keyakinan yang berhubungan dengan metode pemerintahan. Konstitusi Romawi dimulai sebagai suatu perpaduan harmonis antara elemen-elemen monarki, aristokratis, dan demokratis, dan berakhir sebagai aristokratis yang tidak bertanggung jawab. Walaupun demikian, tidak dapat dilupakan bahwa hal ini pasti terjadi seiring dengan perkembangan Kekaisaran Romawi yang wilayahnya sangat luas dengan beraneka ragam suku, bangsa, dan kepentingan. Kekaisaran seperti ini menuntut adanya suatu instrumen kekuatan yang cepat dan efisien yang hanya dapat dipenuhi oleh suatu kedaulatan absolut di satu tangan. Pengaruh abadi konstitusionalisme Romawi dapat dilihat pertama hukum Romawi atau Roman Law berpengaruh besar terhadap sejarah hukum Eropa kontinental. Kedua, kecintaan bangsa Romawi akan ketentraman dan kesatuan sangat kuat sehingga orang-orang di abad pertengahan terobsesi dengan gagasan kesatuan politik dunia untuk menghadapi kekuatan disintegrasi abad pertengahan karena dalam beberapa taraf tersusun menjadi suatu bentuk pemerintahan sosial dan politik yang dapat diterima secara umum. Ciri utamanya adalah pembagian negara menjadi unit-unit kecil. Prinsip umum feodalisme adalah setiap orang harus punya penguasa. Hal ini semakin menambah hak-hak prerogatif bayangan di dalam kekaisaran di abad pertengahan tanpa menambah hakikatnya. Kejahatan feodalisme terletak pada sedemikian banyaknya kekuasaan yang diberikan pada baron-baron tinggi dan proporsi kekuatan mereka di masa itu yang terhambat ketika negara kesatuan bangkit. Oleh karena itu, raja-raja kuat dari abad pertengahan adalah mereka yang melakukan segala daya dan upaya untuk memusatkan kekuasaan di tangan mereka sendiri dan menyusun suatu kontrol pusat yang merusak supremasi pada baron. Dengan cara feodalisme berkembang secara pasti untuk menjembatani jurang pemisah antara chaos pada awal abad pertengahan dan keteraturan di negara modern. Demikianlah pemaparan materi video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juanda dari kelompok 13 yang akan menjelaskan tentang konstitusi di abad pertengahan, konstitusi di Inggris, dan selanjutnya yaitu kesimpulan. Baiklah, yang pertama itu tentang konstitusi di abad pertengahan. Fenomena feodalisme pada abad pertengahan mulai berkembang pesat di seluruh Eropa. Feodalisme adalah salah satu konstitusionalisme abad pertengahan karena beberapa taraf tersusun menjadi suatu bagian menjadi suatu bentuk pemerintahan sosial dan politik yang dapat diterima secara umum. Nah, ciri utamanya yaitu adalah pembagian negara menjadi unit-unit kecil. Prinsip umum feodalisme adalah setiap orang harus punya penguasa. Jadi, hal ini semakin menambah hak-hak prerogatif bayangan di dalam kekaisaran di abad pertengahan tanpa menambah hakikatnya. Nah, tidak hanya itu, kejahatan feodalisme terletak pada sedemikian banyaknya kekuasaan yang diberikan pada baron-baron tinggi dan proporsi kekuatan mereka di masa itu yang terhambat ketika negara
kesatuan bangkit. Oleh karena itu, raja-raja kuat dari abad pertengahan adalah mereka yang melakukan segala daya dan upaya untuk memusatkan kekuasaan di tangan mereka sendiri dan menyusun suatu kontrol pusat yang merusak supremasi pada baron. Dengan cara ini, feodalisme berkembang secara pasti untuk menjembatani jurang pemisah antara chaos pada awal abad pertengahan dan keteraturan di negara modern. Ya, yang tadi itu adalah tentang konstitusi di abad pertengahan. Yang selanjutnya itu konstitusi di Inggris. Nah, menjelang paruh kedua abad, pertengahan abad ke-18, Inggris adalah sebuah negara konstitusional. Walaupun negara demokratis, secara abad ke-18, Inggris merupakan satu-satunya negara konstitusional di dunia. Oleh karena itu, tak pelak lagi sistem konstitusi di dua abad. Pertengahan abad ke-18, Inggris adalah sebuah negara konstitusional. Walaupun negara demokratis, secara abad ke-18, Inggris merupakan satu-satunya negara konstitusional di dunia. Oleh karena itu, tak pelak lagi sistem konstitusi di Inggris telah menjadi contoh bagian perkembangan konstitusi di negara-negara lain. Konstitusi di Inggris adalah hasil dari perkembangan konvensi yang berlangsung lambat, bukan penemuan yang disengaja yang dihasilkan dari sebuah teori. Walaupun perkembangannya bukan merupakan hasil sebuah teori atau banyak teori, konstitusi Inggris adalah dan telah dijadikan titik tolak pemikiran politik yang mencirikan abad ke-17 dan abad ke-18. Konstitusi Inggris ini mampu mengadaptasi dirinya dengan kondisi baru dan menambahkan unsur-unsur yang dihasilkan oleh konstitusi terdokumentasi yang muncul kemudian. Nah, selain itu, pada konstitusi yang sudah ada tanpa mengubahnya secara mendasar, dominan daerah kekuasaan Inggris yang berpemerintahan sendiri pada masa ini pula. Konstitusionalisme ini telah menyebar pula ke belahan lain dunia hingga ke tempat-tempat yang jauh. Jadi perkembangannya itu sangat pesat, seperti Amerika Selatan, Jepang, dan bahkan Cina. Dan konstitusionalisme ini pada masa ini selalu dibentuk menurut bentuk lain dari model Inggris yang diadopsi oleh Amerika Serikat. Dengan kata lain, konstitusionalisme ini membentuk institusi representatif dan menjadikan bangsa sebagai basis negara. Nah, dari yang saya jelaskan tadi mengenai konstitusi di abad pertengahan dan di abad konstitusi di Inggris, jadi kesimpulannya itu adalah konstitusi itu tidak dapat dipahami secara utuh jika kita mengacu pada sejarahnya. Setiap masa yang dilalui telah menyumbangkan bagian dari sejarah perkembangan konstitusi secara keseluruhannya. Demikianlah penjelasan tentang konstitusi di abad pertengahan dan konstitusi di Inggris. Mohon maaf bila kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifai Hakim. Saya berasal dari kelompok 13 yang membahas mengenai materi perkembangan konstitusi dunia. Dan pada video kali ini saya akan membahas dua materi. Yang pertama, konstitusi di Perang Dunia Pertama, dan konstitusi Indonesia dari masa ke masa. Konstitusionalisme pada Perang Dunia Pertama mulai dari tahun 1914, yang dimana negara-negara Eropa mulai melakukan uji coba eksperimen untuk memperlakukannya konsep negara ini, kecuali untuk negara Uni Soviet. Tidak hanya terbatas di Eropa, Amerika Serikat, dan Inggris saja, bahkan di bagian dunia yang lain seperti Amerika Selatan, Cina, bahkan Jepang juga mulai melakukan konsep negara ini.
Dan pada masa ini, pada masa Perang Dunia Pertama, konstitusi selalu dibentuk menurut bentuk lain dari konstitusi Inggris yang diadaptasi oleh Amerika Serikat. Dengan kata lain, konstitusionalisme membentuk institusi representatif dan menjadikan bangsa sebagai basis negara. Mungkin sekian untuk pembahasan dari konstitusi Perang Dunia Pertama. Karena kita lanjut ke konstitusi Indonesia dari masa ke masa. Sejak proklamasi tanggal 17 Agustus 1945 hingga saat ini, telah diberlakukannya 3 macam undang-undang dasar melalui 4 periode. Periode yang pertama, pada tanggal 18 Agustus 1945 hingga tanggal 27 Desember 1949, diberlakukannya UUD 1945. Yang akhirnya diubah lagi menjadi UUD Republik Indonesia Serikat pada tanggal 27 Desember 1949 hingga pada tanggal 17 Agustus 1950. Lalu lanjut periode ketiga, 17 Agustus 1950 hingga 5 Juli 1959, diberlakukannya lagi undang-undang yang baru, undang-undang dasar yang baru, yaitu Undang-Undang Dasar 1950 sementara. Lalu setelah itu diberlakukan kembali UUD 1945 oleh Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959 hingga saat ini. Pada tanggal 18 Agustus 1945, tepatnya sehari setelah kemerdekaan Indonesia, PPKI mensahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Walaupun hal ini sebenarnya sifatnya sementara, yaitu dengan istilah lain oleh Bung Karno, Revolusi Konfed atau Undang-Undang Dasar Kilat, yang memang harus diganti dengan Undang-Undang Dasar yang baru apabila negara sudah merdeka dan kondisi sudah mulai pulih kembali. Setelah melalui berbagai peristiwa seperti agresi militer pertama, agresi militer kedua, perjanjian Renville, perjanjian Linggarjati, hingga akhirnya sampai di konferensi Meja Bundar pada tanggal 2 November 1949 di Den Haag, Belanda. Di dalam isinya, konferensi Meja Bundar yang pertama adalah mendirikan negara Republik Indonesia Serikat, yang akhirnya menghasilkan Konstitusi Republik Indonesia Serikat, berlakunya mulai pada tanggal 27 Desember 1949. Bentuk negara federal seperti yang dikehendaki dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia Serikat mengandung banyak nuansa politis karena berkenaan dengan kepentingan penjajahan politik Belanda. Akhirnya pada tanggal 12 Agustus 1950 mulai dirancangnya Undang-Undang Dasar 1950 sementara, yang akhirnya pada tanggal 14 Agustus 1950 disahkan oleh DPR dan juga Senat Republik Indonesia Serikat melalui naskah Undang-Undang Dasar. Diberlakukannya pada tanggal 17 Agustus 1950 Undang-Undang Dasar 1950 sementara. Yang jelas sifatnya hanya menggantikan atau sama seperti Undang-Undang Dasar 1945 sebelumnya. Sifatnya hanya sementara, sembari menunggu pembuatan Undang-Undang Dasar yang baru oleh Majelis Konstituante. Namun sayangnya Majelis Konstituante tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik, hingga akhirnya Presiden Soekarno berkesimpulan bahwa Konstituante telah gagal menjalankan tugasnya. Dan pada tanggal 5 Juli 1959 diberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 oleh Presiden Soekarno sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang walaupun di kemudian hari muncul banyak kontroversi mengenai dekret presiden itu terkait status hukum berlakunya. Namun terlepas dari kontroversi tersebut, jejak dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959 hingga saat ini terus berlaku menjadi hukum dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mungkin sekian presentasi video yang telah saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf atas kekurangan, kesalahan, kata-kata dan makna yang telah saya sampaikan pada video kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.